sayang, kau akan bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, selamat berjumpa di channel Kawah Garut Kota. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, selamat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari fitnah dan musibah, dan semoga COVID-19 atau virus corona segera berakhir, segera lenyap dari muka bumi ini, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ulasan singkat tentang isbat nikah. Suatu hari ada seorang perempuan datang kepada saya. Ia masih tergolong muda, berparas cantik, tapi nampak seperti orang yang sedih. Kemudian saya tanya kepada perempuan tersebut, apakah ada yang perlu saya bantu? Kemudian dia menjawab, dia curhat kepada saya bahwa saya punya suami, sudah lebih 3 tahun pergi tanpa pamit, tanpa ada kabar berita. Sementara saya mau menikah lagi, bagaimana caranya supaya saya bisa menikah lagi? Begitu curhat seorang perempuan tersebut. Jadi kalau istilah dalam lagu mungkin suaminya itu Bang Toyib ya, sudah 3 kali lebaran tidak pulang-pulang, begitu ya. Kemudian selanjutnya saya tanya, apa ibu punya buku nikah? Dia menjawab tidak punya buku nikah. Kemudian saya berikan saran dan pendapat solusinya supaya ibu bisa menikah lagi supaya dengan tidak melanggar agama. Ibu mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama sekaligus proses cerai, gugat cerai. Nanti kalau sudah diputus cerai oleh pengadilan agama, ibu menunggu masa iddah sekitar 3 bulan 10 hari, ibu baru bisa menikah lagi. Saudara-saudara, kasus ini hanya salah satu dari sekian banyak kasus istri yang ditinggal suami tanpa pamit bertahun-tahun. Juga salah satu dari sekian banyak pasangan suami istri yang pernah menikah tapi tidak punya buku nikah. Sementara buku nikah dewasa ini sangat diperlukan, baik itu untuk data kependudukan, data kepegawaian, transaksi perbankan, kemudian pembuatan paspor, pembuatan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, negara kita tentu saja melindungi warganya. Maka dibuatlah berbagai macam peraturan perkawinan. Salah satunya adalah kompilasi hukum Islam, KHI. Pada pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Jadi akta nikah merupakan bukti atau dokumen resmi pernikahan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Siapa pegawai pencatat nikah itu? Dia adalah kepala kawas tempat yang mewilayahi ketika pasangan suami istri melaksanakan pernikahan. Kemudian bagaimana kalau warga negara Indonesia beragama Islam menikah di luar negeri? Nah, di luar negeri ada juga petugas pencatat nikah ya, pegawai pencatat nikah, yakni petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Indonesia atau KBRI ya. Saudara-saudara, selanjutnya dalam ayat 2, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan isbat nikah? Isbat nikah, 2 kata. Isbat berasal dari bahasa Arab. Asbata yusbitu isbatan. Itu bentuk masdar dalam bahasa Arab. Arti isbat adalah penetapan atau menetapkan.
Jadi isbat nikah adalah penetapan nikah. Prosedurnya seperti apa? Jadi pemohon ya, bisa dengan sendirinya maupun dengan minta bantuan kuasa hukum atau advokat untuk mengajukan permohonan isbat nikah atau penetapan nikah. Nanti setelah didaftarkan ke pengadilan agama akan mempelajari tentang permohonan tersebut. Kalau memenuhi syarat, maka akan ada pemanggilan kepada yang berkepentingan. Biasanya yang dipanggil adalah suami dan istri atau salah satunya, kemudian wali nikah dan saksi-saksi. Kemudian nanti akan ada persidangan. Dalam persidangan, majelis hakim tentu akan mempertimbangkan permohonan tersebut, apakah pernikahan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perkawinan di negara kita, maka akan diputus penetapan nikah. Beberapa hari kemudian nanti akan keluar salinan penetapan nikah. Nah, dalam amar putusan biasanya ada frasa pemohon agar datang ke KUA. Nah, KUA mana? KUA yang ditunjuk oleh pengadilan tersebut untuk dicatat pernikahan pemohon. Kemudian selanjutnya KUA menerbitkan buku nikah. Nah, itu prosedur singkatnya seperti itu. Kemudian selanjutnya permohonan isbat nikah juga bisa dilakukan secara perorangan, bisa juga berkelompok. Mungkin pernah mendengar isbat nikah massal. Nah, isbat nikah massal biasanya diselenggarakan diajukan oleh lembaga, baik itu lembaga pemerintah, swasta, LSM dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti akan dilaksanakan isbat nikah massal. Kami sendiri, KUA Garut Kota, pernah bekerja sama dengan Kementerian Agama Garut, Pengadilan Agama Garut, Pemda Garut, dan Kelurahan Cimuncang melaksanakan isbat nikah massal pada tahun 2019 untuk 30 pasang warga miskin. Alhamdulillah, pelaksanaan isbat nikah massal tersebut berjalan dengan lancar. Semua pasangan mendapat penetapan nikah dari pengadilan agama, mendapatkan buku nikah dari KUA Garut Kota, kemudian mendapat akta kelahiran dari kantor catatan sipil. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa pada isbat nikah itu tidak ada akad nikah lagi. Nah, ada sebagian masyarakat memandang bahwa ketika mendengar isbat nikah massal itu dianggap nikah massal. Nah, kalau isbat nikah massal tidak ada akad nikah lagi, ya. Sementara pada nikah massal, karena ini bagi pasangan yang belum menikah, ya, dilaksanakan pada satu tempat secara bersamaan. Nah, dilaksanakan pernikahan massal. Jadi ada calon pengantinnya, ada walinya, ada saksi, ada mas kawin, ya. Nah, yang paling berperan dalam nikah massal adalah KUA setempat. Sementara pada pelaksanaan isbat nikah massal yang paling berperan adalah pengadilan agama setempat. Nah, jadi itu perbedaan antara isbat nikah massal dengan nikah massal, ya. Saudara-saudara, selanjutnya sebagai penutup bagi anak-anakku, ananda para calon pengantin atau siapa saja yang mau menikah, segera daftarkan pernikahan kalian ke KUA setempat supaya nanti dapat buku nikah langsung, ya. Nah, jadi nanti kita tidak repot-repot lagi suatu saat kita memerlukan buku nikah karena kita sudah punya buku nikah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat sebagai bagian pencerahan terhadap masyarakat, ya. Semoga keluarga kita, keluarga Indonesia semuanya mendapat limpahan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala
menjadi keluarga bahagia dunia dan akhirat. Sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan. Walafu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.